buat teman-teman semua nih yang mungkin masih single gitu ya. Gimana sih Solver untuk bisa pengaplikasian Steven gitu ya, untuk bisa mungkin dalam hal mencari pasangan, menyeleksi, dan juga tentunya mengupgrade diri nih. Tuhan memberikan Anda jodoh terbaik pada waktunya. Halo teman-teman sekalian, selamat datang di podcast Steven Genetik Indonesia bersama dengan saya Nadia yang kali ini akan menemani teman-teman semuanya untuk ngobrol-ngobrol dan diskusi soal Steven dan juga genetika dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Solver Haris Sanusi yang beliau merupakan ekspertis di bidang Steven dan juga genetika nih. Nah, buat teman-teman semuanya yang juga ingin bertanya bisa langsung aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas soal Steven dan juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dibingungkan gitu ya. Oke, terima kasih Solver sudah hadir di podcast kita kali ini. Dan kali ini spesial episode untuk para jomblo tentunya. Nah, kebetulan saya sendiri masih jomblo nih. Nah, Promosi ya. Promosi. Oke. Nah, ini Solver, ini sudah memasuki di tahun 2025. Tentunya teman-teman di sini sudah mulai untuk merencanakan resolusi-resolusinya. Nah, terkhusus nih buat teman-teman yang mungkin lagi mencari pasangan, yang lagi jomblo gitu ya. Pasti sudah mulai untuk memikirkan ya, gimana untuk mencari pasangan hidup yang tentunya cocok gitu ya dengan kita. Nah, dalam konsep Steven sendiri, kita membahas juga ada namanya WST couple dan juga jomblo ya, Solver ya, yang membahas lebih lanjut terkait hubungan pasangan gitu. Nah, ini Solver, mungkin buat teman-teman semuanya gitu ya, yang sedang mencari pasangan gitu. Nah, kira-kira gimana nih Solver, adakah tips dari Steven sendiri gitu ya, untuk kita bisa mencari pasangan yang sesuai, terutama dengan mesin kecerdasan kita nih Solver gitu. Baik. Ada satu lagu yang viral, harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan Mbak Nadia, saya berasal dari satu keluarga dan kita mengalami bagaimana keluarga itu memang satu hal yang sangat vital ya dalam pertumbuhan perkembangan kita. Nah, oleh karena itu salah satu awal dari berkeluarga adalah menentukan siapa pasangan hidup. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun interaksi yang menghasilkan tadi ya keluarga harmonis dengan pasangan masing-masing. Nah, dalam konsep Steven, karena tadi dalam di episode yang sebelumnya kita bahas terkait dengan hubungan segi 5, maka kita bisa memetakan interaksi antar mesin kecerdasan. Maka kita bisa mengetahui, mengerti, lalu selanjutnya memahami dengan mesin kecerdasan yang berbeda dengan pasangan kita. Akhirnya kita mampu memberikan satu interaksi yang optimal terhadap pasangan kita dengan konsep Steven. Maka dalam konsep Steven, dalam hubungan mendukung dan didukung misalkan, yang direkomendasikan tentu dalam konsep hubungan segi 5 adalah ketika Mbak Nadia masih jomblo saat ini ya, maka yang direkomendasikan adalah mencari lelaki yang MK-nya sensing, ya kan, feeling, seorang perempuan mendukung suaminya yang sensing. Atau mencari laki-laki yang insting, yang menaklukkan Mbak Nadia, insting menaklukkan feeling. Nah, itu rekomendasi terbaik, 1-2 rekomendasi terbaik dalam konsep Steven dalam mencari jodoh. Dan saya mengalami menjadi aktor langsung dari proses perjodohan, entah itu namanya biro jodoh, mak comblang, ataupun ta'aruf, dan itu proven. Artinya ketika dipasangkan dengan pasangan sesuai dengan konsep Steven, ya kan, akhirnya harmonisasi dan juga bunga-bunga rumah tangga itu jauh lebih baik dibanding dengan
pasangan yang tidak direkomendasikan dalam konsep Stephen seperti itu. Oke, luar biasa. Oh ya, FYI buat teman-teman sekalian, so hari ini juga salah satu mentor di Nawaitu Sakinah ya. Nawaitu Sakinah, dan beliau sudah menjodohkan kurang lebih berapa, Solver? Ratusan orang lah ya. Ratusan orang nih. Dan juga menggunakan konsep Stephen, Solver. Ya, saya menggunakan konsep Stephen. Oke, betul. luar biasa. Nah, terkait ini, selain tadi poinnya adalah Stephen ini digunakan untuk biar kita bisa tahu metode untuk interaksinya ya, Solver ya, dalam hubungan antara suami dan istri seperti itu. Dan kemudian juga kita bisa untuk mengenal lebih dalam gitu ya terkait calon kita gitu. Jadinya mungkin nanti biar lebih tahu ketika ada kelemahan-kelemahan yang muncul gitu ya di diri pasangan kita gitu. Jadi kita nggak kaget gitu ya terkait hal itu. Nah, ini menarik sekali buat kita bahas ulik lebih lagi ya tentang konsep ini gitu. Nah, tadi ada beberapa rekomendasi. Nah, kiranya nih Solver, apa sih yang tidak direkomendasikan gitu, dan mungkin tadi kan yang sudah direkomendasikan gitu ya, dan yang tidak direkomendasikan itu seperti apa, terus kemudian mungkin apa sih efeknya gitu ya ketika kita memilih untuk mencari pasangan yang tidak direkomendasikan gitu. Baik. Ada istilah jangan beli kucing dalam karung. Okay. Nah, artinya seorang yang ingin menikah kan ingin tahu banyak terkait dengan calon pasangannya. Maka tapi orang kadang kekurangan waktu untuk menggali informasi terkait dengan pasangannya. Karena mereka kerja dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore, kekurangan interaksi. Nah, justru konsep Stephen ini menjadi solusi. Artinya ketika Anda memulai komunikasi dengan calon pasangan Anda dan mereka sudah melakukan tes Stephen, maka pertanyaan Anda akan menggali lebih dalam selaras dengan hasil tes Stephen calon pasangan Anda itu, sehingga dalam waktu singkat Anda bisa menggali informasi dengan tepat, dengan cepat terhadap calon pasangan Anda. Termasuk tadi tahu mana pasangan yang direkomendasikan dalam konsep Stephen dan tidak direkomendasikan dalam konsep Stephen. Yang tidak direkomendasikan adalah ketika seseorang menikah dengan calon pasangan yang sesama mesin kecerdasan. Atau dia menikah, misalkan seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang ia taklukkan secara mesin kecerdasan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah akan terjadi ilfil ya, atau rumah tangga yang dingin. Kenapa? Karena sama-sama mesin kecerdasannya sama. Akhirnya menjadi monoton, ngebosenin, itu-itu aja, dinamikanya kurang dalam konteks keluarga, atau karena tadi istri menaklukkan suami, akhirnya suaminya merasa banyak ilfilnya, demikian pula istrinya berhak pada suaminya. Kenapa? Karena seperti tarik-menarik lomba Agustusan tuh, tarik tambang ya. Yang satu ingin narik ke barat, yang satu ke timur, yang satu ke utara, yang ke selatan. Kalau itu terjadi terlampau banyak kan akhirnya jadi capek gitu. Ilfil seperti itu. Oke, nah ini kan kalau misalnya nih sesama MK, kenapa kok jadi nggak direkomendasikan? Kan justru bukannya kalau sesama itu jadi kita bisa berkaca dengan pasangan gitu ya, dan mungkin jadi bisa teman yang akrab gitu nantinya gitu. Iya. Dalam rumah tangga selalu diinginkan ada dinamika itu supaya tidak monoton. Tentu karena mereka sama, akhirnya mereka bisa menjadi bestie dalam satu aktivitas yang sama. Namun dalam konteks rumah tangga mereka justru menginginkan banyak dinamika, banyak romantika. Itu yang diinginkan antara suami dan juga istri, dan itu tidak didapatkan terlampau banyak dari mereka yang punya mesin kecerdasan yang
sama. Kenapa? Karena cara mereka mengambil keputusan sama terhadap satu peristiwa, satu keadaan, gitu. Sehingga akhirnya ya udah sama kok, udah ngapain ngobrol lagi gitu kan. Jadi kalau ngobrol sama itu dalam konteks satu waktu oke, tapi kalau dalam konteks longitudinal, jangka panjang ngebosenin gitu. Oke, jadi poinnya itu ya, Solver ya. Nah, terakhir nih Solver buat teman-teman semua nih yang mungkin masih single gitu ya. Gimana sih Solver untuk bisa pengaplikasian Steven gitu ya, untuk bisa mungkin dalam hal mencari pasangan, menyeleksi, dan juga tentunya mengupgrade diri nih gitu Solver. Oke, yang pertama kan kita memilih pasangan tentu karena kedewasaan karakternya. Oke, kedewasaan karakter. Nah, bagaimana mengetahui kedewasaan karakter itu? Steven menjadi jalan untuk mengetahui itu. Kita akan mengetahui sensing yang cerdas, thinking yang cerdas, intuitif yang cerdas, feeling yang cerdas, insting yang cerdas, mulai konsep Steven. Sehingga akhirnya kita lebih cepat mengerti dan memahami calon pasangan kita, direlasikan dengan hasil dari Steven-nya. Yang kedua, kita bisa mengantisipasi lebih awal, melakukan tindakan preventif untuk bisa memprediksi sikap, tindakan dari calon pasangan kita ketika nanti sudah menjalani akad dan memulai satu proses rumah tangga, lebih bisa mengerti, lebih bisa memahami. Jadi pahami dulu orang lain sebelum diri sendirinya dipahami. Nah, dengan konsep Steven kita punya tools, punya jalan untuk memahami pasangan kita, lalu kita memahami diri kita selaras dengan konsep Steven seperti itu. Oke. Nah, terkait untuk upgrade diri nih Solver gitu. Upgrade diri untuk masing-masing mesin kecerdasan gitu, ataupun mungkin cara pengaplikasiannya itu seperti apa sih Solver untuk ke jenjang yang pernikahan gitu? Mengupgrade diri tentunya yang pertama, Anda menjadi orang yang bersyukur dengan diri Anda. Oke. Orang yang membuka diri, orang yang senang dengan akses ilmu, maka dengan Anda melakukan tindakan syukur terhadap kualitas diri Anda, maka Anda dengan sendirinya akan menjadi orang yang menarik jodoh itu sendiri. Kenapa? Karena orang akan senang dengan orang yang dewasa, orang yang bijak, orang yang senang diajak ngobrol, bercengkrama. Kenapa muncul? Karena orang ini sudah mengembangkan kualitas dirinya, sehingga banyak orang yang tadi Anda jadi magnet terhadap jodoh Anda. Nah, itu yang terjadi. Maka bersyukurlah dengan keadaan diri Anda sendiri, karena yakin Tuhan memberikan Anda jodoh terbaik pada waktunya, seperti itu. Oke, menarik sekali ya obrolan terkait jodoh ini gitu ya, dan semuanya itu ternyata dikupas di konsep Steven juga gitu ya, khususnya di tematik jomblo dan juga couple ya Solver ya, couple. Nah, di sini di konsep Steven ini saking aplikatifnya gitu ya, jadi kita bisa mengaplikasikan ke banyak hal, ke banyak bidang di kehidupan sehari-hari kita, termasuk tadi dalam hal mencari pasangan, terus kemudian juga dalam hal parenting gitu ya, dan banyak lagi gitu ya. Dan ini sangat memudahkan banget nih buat kita semua untuk bisa lebih mengenal diri kita dan juga orang lain. Dan tentunya jadi lebih bijak ya dalam hal menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, buat teman-teman nih yang masih single, ayo buruan untuk tes Steven dan juga kenal dulu lebih dalam terkait dirinya. Dan kemudian nanti selanjutnya kita bisa untuk mengenal calon pasangan kita nantinya. Terima kasih Solver atas kehadirannya pada podcast kita kali ini. Sangat menarik sekali pembahasan kita. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam terkait konsep Steven dan juga aplikasinya, jangan lupa untuk
di chat di kolom komentar ya. Dan nantinya kita akan bahas lebih lanjut di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan share sebanyak-banyaknya konten ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.